Setelah keberhasilan Nahwajin menghancurkan para pembuli di sekolah sebelumnya, video aksinya pun langsung viral di seluruh negeri. Banyak orang yang memujinya karena akhirnya ada seseorang yang berani melawan para siswa nakal yang selama ini kebal akan hukum. Namun di sisi lain ternyata banyak pihak juga yang mengecam metode keras yang digunakan oleh Biro Perlindungan Pendidikan atau BPHP. 경고하지. 공교육 방해하지 마. 가만히 있지 않을 테니까. Di tengah perdebatan publik itu, Hwajin pun mendapatkan misi baru. Kali ini ia harus menangani sebuah sekolah teknik yang terkenal sangat brutal. Sekolah ini bukan lagi tempat belajar, melainkan sarang calon preman dan anggota geng jalanan. Para guru bahkan takut terhadap murid-muridnya sendiri. Di sekolah tersebut, kita diperkenalkan dengan seorang siswa bernama Hyungju. Berbeda dengan siswa lainnya, Hyungju sebenarnya sangat ingin belajar dengan tenang. Ia berasal dari keluarga miskin dan berharap pendidikan bisa mengubah hidupnya. Sayangnya di sekolah itu, siswa yang rajin justru menjadi sasaran empuk para berandalan. Pada saat yang sama, seorang siswa baru bernama Bong Gende masuk ke sekolah tersebut. Sekilas, Gende memang terlihat seperti anak biasa yang pemalu dan lemah. Namun ternyata identitasnya jauh lebih dari itu. Ia sedang menjalankan misi rahasia untuk membantu BPHP mengumpulkan bukti mengenai kekerasan dan aktivitas geng di sekolah tersebut. Tak butuh lama, Gende pun menyaksikan betapa mengerikannya kehidupan di sekolah itu. Para siswa membentuk kelompok-kelompok kekerasan di mana mereka saling berkelahi demi mendapatkan perhatian dari seorang gangster muda yang bernama Jang Won-hyuk yang menjadi idola bagi banyak murid di sana. Bagi mereka, kehidupan kriminal dianggap lebih keren daripada pendidikan itu sendiri. Suatu hari Hyungju dipaksa bertarung melawan siswa lain. Aturan kejamnya sederhana, yang kalah akan menjadi samsak hidup bagi seluruh sekolah. Meski tahu akan dipukuli habis-habisan, Hyungju pun tetap menerima nasibnya. Ia menahan semua rasa sakit hanya agar masalah tidak semakin besar. Melihat kejadian itu, Gende pun mulai menyadari betapa rusaknya lingkungan sekolah tersebut. MMA 선수신가 봐요. Mengetahui kondisi yang semakin parah, kepala sekolah akhirnya meminta bantuan kepada BPHP. Dan seperti biasa, ketika Nahwajin datang, suasana pun langsung berubah. Ia pun langsung memperkenalkan dirinya kepada seluruh siswa dan memberikan satu peringatan sederhana. Mulai hari itu, sekolah akan kembali menjadi tempat belajar, bukan tempat bermain gangster. Tentu saja saat itu juga para siswa di sana menertawakannya. Mereka menganggap Hwajin hanyalah guru baru yang akan kabur setelah beberapa hari saja. Namun mereka tidak tahu siapa sebenarnya pria yang sedang berdiri di depan mereka. Hwajin pun kemudian mengumpulkan seluruh siswa nakal di aula sekolah. Ketika mereka menolak perintahnya, Hwajin menantang mereka sekaligus. Jika mereka bisa mengalahkannya, maka mereka bebas melakukan apa saja. Mendengar itu, puluhan siswa pun langsung menyerangnya bersama-sama. Dan di detik berikutnya, aula sekolah pun berubah menjadi medan perang. Dengan kemampuan tempur yang luar biasa, Hwajin pun menjatuhkan mereka satu persatu tanpa kesulitan yang berarti. Para siswa yang sebelumnya merasa paling kuat akhirnya menyadari bahwa mereka sedang berhadapan dengan monster yang sesungguhnya. Setelah menguasai situasi, Hwajin pun memberlakukan aturan baru, belajar dari pagi hingga malam. Tak ada merokok, tak ada geng, dan tak ada kekerasan. Yang ada hanya belajar dan bekerja keras. Awalnya para siswa terus membangkang. Namun Nahwajin selalu memiliki cara untuk membuat mereka menurut. Dan dengan cara itulah sedikit demi sedikit suasana sekolah mulai berubah. Untuk pertama kalinya para siswa mulai merasakan kehidupan sekolah yang normal. Namun masalah sebenarnya belum selesai. Dua siswa yang menguasai sekolah itu memilih meminta bantuan pada idola mereka yaitu Jang Won-hyuk. Mendengar cerita mereka, Won-hyuk pun merasa harga dirinya diinjak-injak. Ia memutuskan untuk datang langsung ke sekolah dan menghadapi Hwajin. Keesokan harinya, Won-hyuk pun memasuki sekolah dengan penuh percaya diri. Para siswa pun langsung bersorak. Mereka yakin kali ini Hwajin akan kalah. Sampai akhirnya pertarungan sengit pun terjadi di depan seluruh siswa. Awalnya Won-hyuk pun memang terlihat mampu memberikan perlawanan, tetapi itu hanya berlangsung sesaat saja karena Hwajin ternyata sudah menyiapkan semuanya sejak awal.
Di mana sebelumnya, Hwa-jin memang sengaja memancing Kwon-hyuk ke sana karena baginya Kwon-hyuk adalah akar permasalahan sekolah tersebut. Dengan kemampuan bertarung yang jauh di atas lawannya, tentu saja Hwa-jin menghancurkan Kwon-hyuk dengan mudah. Hal itu membuat Kwon-hyuk merasa marah dan melaporkan kejadian itu pada teman sesama gangsternya. Mereka pun datang ke sekolah untuk melawan Hwa-jin, tapi sayang para gangster dewasa yang datang membantu pun tidak mampu menghentikan Hwa-jin. Melihat sosok yang selama ini mereka kagumi dipermalukan habis-habisan, para siswa akhirnya kehilangan keberanian untuk melawan. Dan akhirnya Hwa-jin pun memaksa mereka meminta maaf kepada Hyungju, di mana dia adalah siswa yang selama ini menjadi korban kekerasan dari teman-teman gangster lainnya. Dan untuk pertama kalinya, 야, 진짜 괜찮아? Hyungju menangis, bukan karena kesakitan, melainkan karena akhirnya ada seseorang yang benar-benar membelanya. Tak lama kemudian polisi pun akhirnya datang dan menangkap para gangster yang selama ini mengendalikan sekolah dari balik layar. Aktivitas geng pun dibubarkan, aturan sekolah pun diperketat, dan para siswa akhirnya kembali fokus pada pendidikan mereka. Episode 2 pun ditutup dengan kemenangan besar dari BPHP. Namun di balik semua itu muncul petunjuk bahwa masa lalu Hwa-jin ternyata menyimpan rahasia besar yang berkaitan dengan kematian seseorang yang sangat berarti baginya. 과 똑같이 생각하지 말라고. 지금은 똑같은 1분, 6년 차이가 돼 있을 거다.